Jadi tadi motifnya pengen viral bahwa menjadi korban kejahatan jalanan. Sekalian yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, saya hormati rekan-rekan penyidik dan Bapak Ibu media yang hadir pada kesempatan siang hari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita makin kita dengan kesehatan hingga dapat menghadiri acara pengumpulan isi pres di Polres Bantul ini. Untuk kesempatan siang pagi hari ini, Polres Bantul kembali menyampaikan konferensi pers terkait kasus laporan palsu, bagaimana dalam pasal 220 KUH pidana. Untuk lebih jelasnya, konferensi pers pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada siang hari ini kami dari Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait pembuatan laporan palsu. Konferensi pers ini cukup menarik, sehingga perlu kami langsung sampaikan, karena kalau biasanya kami merilis terkait mengamankan pelaku kejahatan jalanan, tapi untuk kesempatan hari ini kami merilis tentang kasus pengungkapan orang yang membuat laporan palsu terkait dengan kejahatan jalanan. Jadi yang bersangkutan karena motifnya pengen viral di medsos, dan memang dalam beberapa hari ini pemberitaan terkait kejahatan jalanan atau biasa disebut masyarakat Twitty memang viral sampai ada tagarnya di Jogja. Ternyata kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk membuat berita bohong dan kemudian membuat laporan palsu ke Polsek. Untuk lengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kejadian ini terjadi di wilayah Polsek Kasihan, di mana anggota kami menerima laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan menjadi korban kejahatan jalanan atau keliti tadi. Berdasarkan laporan tersebut, tentunya sesuai dengan SOP kami lakukan olah TKP, mencari keterangan-keterangan maupun saksi yang ada di lokasi, sehingga dari hasil penyelidikan berupa pemeriksaan CCTV, kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lokasi, dari hasil tersebut didapatkan bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Di kejadian yang sempat dilaporkan oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan menjadi korban kejahatan jalanan di wilayah Bibis, Dusun Bibis, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Pada saat yang bersangkutan lagi di jalan,
kemudian dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian salah satu pelaku menyabet dengan celurit sehingga korban mengalami luka sayat. Ternyata laporan ini palsu, bohong. Dan yang bersangkutan setelah kita sampaikan fakta-fakta hasil penyelidikan, nanti juga bisa kami perlihatkan hasil pemeriksaan CCTV. Yang bersangkutan juga mengakui bahwa laporan tersebut palsu. Jadi tidak pernah ada namanya kegiatan jalanan di TKP tersebut. Adapun luka sayat yang dialami oleh pelapor adalah luka sayat sendiri, atau yang bersangkutan menggores tangannya sendiri menggunakan cutter. Cutternya pun ini kita dapat beli ada videonya, beli di Indomaret. Yang bersangkutan sudah mengakui bahwa keterangannya palsu, sehingga kami tegas tentunya, karena bagaimanapun ini bisa mengganggu situasi Kamtibmas, apalagi yang bersangkutan berniat untuk memviralkan kejadian ini, sehingga akan semakin menambah kesan bahwa Jogja ini tidak aman, padahal ini adalah hoax. Kami tegas, kami akan proses persangkaan pasalnya tadi sesuai dengan pasal 220 KUHP, di mana ancaman pidananya 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 4 bulan. Yang bersangkutan sudah kami gelarkan dan kami jadikan tersangka. Tadi TKP-nya jelas, TKP yang diakuinya di daerah Bibis, Kasihan, Bantul. Adapun kronologis versi yang bersangkutan, setelah kami interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan sekitar pukul 22.30 membeli cutter di Indomaret. Setelah membeli, yang bersangkutan keluar, kemudian di tengah jalan dia berhenti menyayat tangannya sendiri, sehingga mengakibatkan luka sayat, darahnya cukup lumayan banyak. Kemudian sesaat setelah yang bersangkutan menyayat, datang masyarakat yang lewat di lokasi dan sempat membawa ke klinik kalau tidak salah untuk diobati dan diarahkan untuk lapor ke Polsek. Nah, seperti ini kronologisnya versi dia. Jadi tidak ada sama sekali kejahatan jalanan yang terjadi. Motifnya tadi jelas di awal, yang bersangkutan ingin viral di medsos, memanfaatkan situasi yang saat ini memang terkait kejahatan jalanan ini cukup viral. Yang bersangkutan ingin memanfaatkan situasi ini ya untuk bikin TikTok dan sebagainya. Sempat juga akan mengirim gambar ke Facebook, tapi ditolak oleh Facebook karena Facebook ada batasan-batasan bahwa tidak boleh mengirim foto-foto yang sifatnya kekerasan. Jadi yang bersangkutan cuma mengupload di media sosialnya, bikin status dengan luka tangannya, kemudian melaporkan ke Polsek Kasihan. Jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Intinya kami menyampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan ini tidak perlu takut. Jogja ini tetap nyaman, Bantul ini tetap aman. Anggota kami selalu hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Jadi apa yang ada di medsos itu tidak benar, bahwa sekarang Jogja tidak aman, itu tidak benar. Buktinya di Parangtritis dalam beberapa hari ini sangat ramai, di Malioboro juga saya lihat ramai. Itu menandakan bahwa Jogja tetap aman, Jogja tetap berhati nyaman. Apalagi di Bantul, kami jamin untuk kasus-kasus seperti ini, insya Allah sudah kami antisipasi dengan kegiatan-kegiatan preventif dan represif. Kami punya Blue Lake Patrol yang selalu berpatroli setiap malam, bahkan kami pimpin sendiri. Kami juga ada tim yang ke sekolah-sekolah
untuk melaksanakan razia kendaraan bagi anak-anak pelajar maupun razia barang bawaan. Tasnya dirazia bersama dengan guru. Kemudian kami juga punya tim pemburu kejahatan, crime hunter. Kami punya tim, ada Kasat Reskrim. Dalam 1 bulan ini kami sudah mengungkap pelaku kejahatan jalanan kurang lebih sekitar 25 orang yang sudah kami rilis sebelumnya. Jadi tidak perlu takut. Kami berikan jaminan bahwa Bantul ini aman dan kondusif. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami akan perlihatkan barang bukti yang ada di depan saya. Ini ada cutter. Ini yang bersangkutan beli di Indomaret. Dan nanti videonya ada. Kita perlihatkan yang bersangkutan khusus ke Indomaret membeli ini, kemudian menyayat badannya sendiri pakai ini. Setelah itu melaporkan ke Polsek Kasihan karena pengen viral. Kemudian ada bajunya juga. Ini motornya yang bersangkutan yang digunakan. Kemudian ini adalah keterangan berobat di klinik. Untuk pelaku sendiri inisial H, kemudian 23 tahun, belum bekerja ataupun pengangguran. Alamatnya di daerah Semanu Gunung Kidul, Jadi seperti itu. Selanjutnya kami akan perlihatkan bukti CCTV ya, bukti CCTV yang menguatkan bahwa yang bersangkutan membeli cutter, kemudian dengan cutter ini yang bersangkutan menyayat sendiri badannya untuk jadi bahan laporan ke polisi dan bahan untuk diviralkan. Seperti itu. Baik. Nah, ini Indomaret yang ada di dekat TKP. Ya, kelihatan ya. Ini tadi pelaku tadi yang membeli. Coba diulang. Nah, ini pelaku ya. Benar ya? Mas ini ya? Maju gitu. Ya, sini Mas, sini Mas. Sini aja. Iya. Nah, ini. Sampai ini ya. Beli cutter ini di sini. Iya. Terus ke kasir ini dekat lokasi ini ya. Dekat, Pak. Dekat TKP. Dekat. Setelah beli cutter itu sampean keluar naik motor terus di jalan ini nyayat sendiri badannya. Di tempat, Pak. Kenapa? Di tempat. Itu dulu, di tempat dulu. Ini beli ini cutternya nih. Persis sama nih. Ini sama persis. Harganya berapa ini, Pak? Harganya berapa? Masih ingat? Oh, udah nggak ingat. Habis itu nyayatnya di mana? Nyayat tangannya. Di depan tempat Indomaret ini. Iya, Pak. Iya. Iya. Di depan Indomaret. Itu di tempat dulu, Pak. Oh, di sini. Iya. Sampai nyayat di sini. Iya, Pak. Ternyata di sini nih nyayat tangannya. Iya, benar. Iya. Oh, darahnya nggak ada dong kalau di situ. Ada, Pak, itu, Pak. Ya. Ya, ini jaketnya benar nih sesuai. Oh, nyayat di sini. Iya. Apa motif sampean apa? Nyayat diri sendiri itu. Viral, Pak. Viral ya? Iya, Pak. Lihat sananya. Jadi motifnya biar viral. Iya, Pak. Ini tatonya banyak. Apa sampai kejadian setiap hari? Viral, Pak. Ini bekas luka yang diobati, sempat berobat di ini ya, di klinik ya? Di klinik di dekat Sindon. Ya. Jadi tadi motifnya pengen viral, Pak. bahwa menjadi korban kejahatan jalanan. Ya, padahal tidak ada kejadiannya kan? Enggak ada, Pak. Sudah pernah dihukum sebelumnya, Mas? Sudah, Pak. Kasus apa? 351, Pak.
351 penganiayaan. Di mana lokasinya? Lokasi di Siono, Pak. Siono itu Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh gitu. Berapa tahun di penjara? 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 bulan. Ya seperti ini, ternyata yang bersangkutan juga residivis. Jadi pengen viral, melukai diri sendiri, kemudian rencana mau diupload ke medsos, tapi ternyata di Facebook ditolak, tapi sudah sempat bikin status di medsosnya yang bersangkutan. Dan untuk melengkapi dramanya ya bikin laporan polisi. Disinilah kita selidiki, ternyata yang bersangkutan membuat keterangan palsu. Pekerjaannya apa, Pak? Apa pekerjaannya, Mas? Jual buah. Nah ini kalau jual buah nggak ada yang mau beli nih kalau tangannya gini. Iya. Ya. Kenapa pengen viral? Punya ini medsos pengikutnya banyak. Bapak. Pengen jadi artis atau apa? Iya. Enggak. Gitu. Sudah sempat diupload di mana lukanya ini? Gelarnya belum loh, Pak. Belum diupload. Tapi sempat difoto sudah. Difoto sama orang lain sudah. Difoto terus di statusnya dibuat ya. Sempat buat status ya. Apa statusnya? Dibuat status apa? Nah, kurang tahu, Pak. Kalau difoto orang lain Sudah. Sampean sempat buat status nggak di? belum. Belum. Rencana mau di Facebook tapi ditolak ya. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini kasusnya seperti ini. Sekali lagi bagi masyarakat juga kami berharap kalau memang menjadi korban kejahatan jalanan, silakan lapor ke Polsek ataupun ke Polres terdekat. Selama ini banyak yang cuma curhat di medsos. Setelah kami telusuri ternyata seperti ini. Tidak benar. Kejadiannya tidak ada, hanya karena pengen viral. Ini himbauan kami bagi yang menjadi korban kejahatan jalanan, segera laporkan ke kepolisian terdekat, bisa Polsek atau Polres. Tidak usah di medsos, karena kami siap tentunya untuk mengungkap pelakunya. Yakinlah polisi akan tanggap terhadap setiap laporan yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Khususnya di Polres Bantul kami siap, kami sudah komitmen dengan Kasat Reskrim, SPK. Apapun laporan masyarakat harus segera kita tindak-lanjuti sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Waktu mengirisannya sendiri dalam sadar mabuk, Pak? Ya. Jadi waktu itu sampean dalam keadaan sadar atau mabuk? Sadar. Ini lagi sadar atau mabuk nih? Sadar ya. Soalnya agak ini matanya juga agak kelihatan nih. Sayup-sayup. Jangan-jangan habis ngobat nih? Enggak ya? Cuma dikit, Pak. Dikit. Benar jujur aja. Enggak, Pak. Sadar katanya, dalam keadaan sadar. Apa Ya. ada niat untuk bunuh diri atau informasinya ada niat untuk bunuh diri? Iya, ada niat, Pak. Kenapa? Ya, ada pikiran, Pak. Pikiran rangka, Pak. Orang tuanya masih lengkap. Cerai, Pak. Cerai. Tapi cerai. Terus sekarang tinggal sama siapa? Sama bawa, Pak. Bapak Iya. di Gunung Kidul. Iya. Malam-malam kok bisa ada di kasihan tuh ngapain? Habis NATO, Pak. Oh, NATO Badan. Ya. Oh iya, tadi saya lupa. Jadi yang bersangkutan habis NATO Badan, terus ke Indomaret ya. Iya. Ini baru berarti tatonya nih. Oh gitu, banyak sekali tatonya. Ya, seperti itu. Jadi yang sadar dan ya alasannya depresi tapi kita nggak tahu. Ada yang lain ditanyakan? Cukup. Cukup.